Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pria di Kota Bandung alami luka parah di kepala setelah jadi korban begal. 4 terduga penganiaya remaja penyandang disabilitas di Karawang akhirnya ditangkap. Pelaku berdalih curiga korban hendak mencuri baju. Pengedar narkoba antar kota diringkus di Kota Bogor dengan barang bukti sabu-sabu dan ganja. Sebanyak 2 pria di Kota Bandung alami luka parah di kepala setelah diserang oleh kawanan begal dengan menggunakan senjata tajam. Meski begitu, para pelaku gagal membawa kabur kendaraan korban karena sepeda motor dalam kondisi mati. Begalnya ya. Inilah rekaman CCTV saat terjadinya aksi begal di kawasan Jalan Cisaranten Kulon, Kota Bandung. Insiden terjadi saat korban baru pulang berjualan sekitar pukul 1.45 dini hari. Korban seketika diserang dengan menggunakan senjata tajam hingga alami luka parah di kepala. Korban seketika kabur menyelamatkan diri. Meski begitu, pelaku tak bisa membawa kabur kendaraan korban karena sepeda motor dalam keadaan mati. Ternyata tak hanya sekali, pelaku juga kembali beraksi di hari berbeda. Rekaman CCTV yang viral di media sosial memudahkan aparat kepolisian untuk bisa meringkus para pelaku. Tapi korban tidak membuat laporan. 1 hari kemudian ada viral di Info Arca Manik. Kemudian kami menyampaikan kepada Kasih Humas kami untuk segera mencari tahu dan didapatkan oleh Kasih Humas, kemudian diinterogasi oleh kami korban ini bahwa ada kemiripan dengan pelaku yang kami amankan tadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dan 2 unit sepeda motor. Kedua tersangka kini dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Polisi juga menjerat pelaku dengan Undang-Undang Kepemilikan Sajam Tanpa Hak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pengedar narkoba lintas kota dibekuk jajaran Polresta Bogor Kota dengan barang bukti ganja 2 kg dan sabu-sabu. Pelaku mengirim narkoba melalui jalur ekspedisi untuk diedarkan di Kota Bogor. Siapa? Pengedar narkoba bernama Abeng tidak bisa mengelak dengan barang bukti sabu-sabu yang disita dari tangannya. Abeng merupakan pengedar narkoba lintas kota. Dalam pengembangan, polisi kembali menemukan barang bukti lain berupa ganja seberat 2 kg. Pelaku menyembunyikan ganja di area semak-semak di Jalan Bina Marga, Kota Bogor. Bentar, Pak. Bentar dulu, Pak. Yuk, bawa kamu sama bawa kamu. Bawa kata. Bawa kata. Pelaku Abeng memasuk narkoba dari kota Medan yang dikirim melalui jasa ekspedisi darat. Benar yang bersangkutan habis mengambil ganja itu Pengedar berarti dan? Ya, dia pengedar. Pasokannya dari mana? Pasokannya dari mana? Dari Medan. Waktu itu barang itu dari Medan. Kita masih terus melakukan pengejaran. Selain pengedar antar kota, polisi juga meringkus pengedar tembakau sintetis. Modus pelaku mengedarkannya dengan menempel pada pohon di wilayah Pamoyanan, Kota Bogor sesuai kesepakatan dengan pembeli. Selain melalui operasi yang sudah ditarget, petugas juga menangkap 20 pengedar dalam operasi anti lodaya. Mereka menjual narkoba rata-rata melalui media sosial. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Tak ada kapoknya, belasan pengedar narkoba di Cirebon ditangkap polisi. Petugas menyita 1 kg lebih ganja kering, puluhan gram sabu-sabu dan ribuan obat keras terbatas. Pria berinisial SM tak berkutik saat digerebek petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon.
Residivis kasus peredaran ganja ini semakin tak bisa menyangkal usai barang bukti daun ganja kering ditemukan petugas dalam plastik yang dibawanya. Selain SM, petugas juga menangkap 14 tersangka pengedar narkoba lainnya dalam sebulan terakhir di sejumlah kecamatan di wilayah timur dan barat Kabupaten Cirebon. Dari 15 tersangka, 8 diantaranya merupakan residivis atau pemain lama kasus peredaran narkoba. Selain menangkap para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa ganja kering seberat 1 kg lebih, sabu-sabu 24 gram, tembakau sintetis dan ribuan obat keras terbatas. Dengan modus tempel atau COD, para tersangka memanfaatkan media sosial untuk bertransaksi. Sudah berhasil mengungkap kasus ya, sebanyak 12 kasus dengan dasar 12 LP ya. Dari 12 kasus tersebut ada 15 orang tersangka. Kasus narkotika golongan 1 jenis sabu 6 kasus, kemudian narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering 3 kasus. Kemudian narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 kasus. Kemudian peredaran sediaan farmasi tanpa izin 2 kasus. Dari masing-masing kasus tersebut, yang pengedar sabu 7 tersangka, pengedar daun ganja kering 3 tersangka, tembakau sintetis 1 tersangka, kemudian obat-obatan sediaan farmasi 4 tersangka. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan para tersangka. Petugas juga tengah memburu sejumlah nama yang diduga menjadi pemasok barang haram tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pemuda menjadi korban serangan brutal sekelompok orang tak dikenal di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Senin dini hari. Korban menderita luka bacokan serius pada sekujur tubuhnya karena berani melawan para pelaku. Pemuda berinisial DF harus dirawat di RSUD RH Satibi Cilengsi usai dibacok sekelompok orang tak dikenal. Korban menderita luka bacokan serius pada sekujur tubuhnya. Pembacokan terjadi di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di kawasan Situ Tunggilis di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Senin dini hari. Saat itu korban dibuntuti 2 motor. Setiba di tempat sepi dan gelap, korban ditendang para pelaku sehingga terjatuh. Karena tak ingin motornya dibawa kabur pelaku, korban nekat melawan. Namun pelaku yang membawa senjata tajam berhasil melumpuhkan korban. Namun karena korban begitu gigih melawan, pelaku akhirnya kabur tanpa membawa motor korban. Korban diselamatkan warga setelah dievakuasi ke rumah sakit. Saya kan dari jalan dari pulang kerja jalan lewat kan Karsari. Nah di situ dikejar sama 2 motor, sama 4 orang ya, 2 motor langsung. Nah itu sampai Tunggilis depan Alfamart tuh tadi tuh ditendang tuh jatuh. Dan itu, nah itu dia mau ambil jatuh, motornya mau diambil sama pelaku. Nah udah gitu motor si korban anak saya itu nendang pelaku. Akhirnya dia di belakang ada pelaku di belakang korban tuh, terus dibacok sama pelaku itu. Dan gitu ada yang nolongin anak-anak itu yang di warkop gitu. Oh, berapa orang pelaku, Pak? Pelakunya 4 orang. Pelaku 4 orang? Iya. Oke, itu pulang kerja atau gimana? Pulang kerja. Pulang kerja. Iya. Polisi masih mendalami apakah kawanan pelaku merupakan geng motor atau kawanan begal karena lokasi kejadian minim penerangan. Begal kemungkinannya belum bisa dipastikan karena sebelumnya mereka ada teriakan memanggil. Kemudian dieksekusinya adalah di depan Indomaret di Tunggilis. Nah, biasanya kalau begal itu mereka di tempat yang sepi, gelap, sehingga tidak ada saksi. Jadi sampai saat ini kita dalam penyelidikan, CCTV sedang kita coba ambil dari Indomaret, kemudian korban akan kita coba bawa nanti di mana pertama teriakan itu, sehingga kita bisa tahu titik kumpul anak-anak yang teriak ini di mana, apakah geng motor atau mereka memang sengaja yang mau tawuran atau memang murni begal. Warga berharap Pemkab Bogor memberikan perhatian khusus untuk memasang lampu penerangan jalan di lokasi kejadian karena rawan tindak kejahatan.
Kini polisi masih memburu pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang atas petunjuk rekaman kamera pengawas. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kepolisian Resor Karawang meringkus 4 terduga pelaku penganiayaan terhadap remaja penyandang disabilitas sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku tega menghakimi korban karena curiga korban mencuri pakaian di pekarangan rumah warga di Dusun Tegalwaru, Kecamatan Wilamaya Wetan, Karawang. 4 hari setelah kematian remaja penyandang disabilitas berinisial RD, polisi akhirnya meringkus 4 terduga pelaku. Mereka diduga menghakimi korban sehingga korban menderita luka serius sampai akhirnya meninggal dunia Jumat pekan lalu. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 9 hari di RS Bayu Asih, Purwakarta sebelum akhirnya meninggal dunia. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus dan masih duduk di bangku tingkat pertama SLB di Purwakarta. Para pelaku diringkus atas keterangan saksi dan keluarga korban. Bersama pelaku ikut disita sejumlah barang bukti berupa pakaian. Dari pemeriksaan sementara, motif pelaku menganiaya korban karena curiga korban mencuri pakaian di pekarangan rumah warga. Namun kecurigaan pelaku ternyata tidak terbukti. Datang warga menghampiri korban. Setelah itu, 4 tersangka datang menghampiri korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Karena korban disangka maling oleh 4 tersangka tersebut. 4 tersangka diamankan oleh Polres Karawang yang kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Motifnya, para pelaku berprasangka bahwa si korban adalah maling, namun prasangka tersebut tidak bisa dibuktikan bahwa dia benar maling atau tidak. Atas perbuatan 4 pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang.